Satu yang paling menyakitkan untuk orang Papua kalau main bola biasa di luar apa? Rasis. Ini anak Indonesia, Papua anak Indonesia yang main di Jakarta. Tapi Jakarta bilang apa? Apakah itu cara pandang orang Indonesia? Ini cara pandang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bela sesama anak bangsa. Ketika Bapak Ibu nanti dalam bertugas dalam satu instansi masih mau bilang yang di sebelah itu, suku Jawa, suku Batak, suku Manado, masih mau membeda-bedakan lagi. Kalau Bapak Ibu waktu honorer kerja di mana? Di kantor toh? Pasti. Terus di salah satu kantor itu satu suku saja. Papua yang paling ini. Hampir semua suku ada di setiap instansi, tapi di seluruh Indonesia tidak mungkin Papua ada di sana. Jadi yang menerapkan nilai-nilai bela negara ini siapa? Pertahankan itu dengan baik. Jadi harus kita punya kemampuan cara melihat Indonesia itu dengan baik dan benar. Tidak membeda-bedakan dia siapa. Ketika kita di dalam satu organisasi, kita punya tujuan yang sama, visi yang sama. Tidak melihat kok di dalam rambut keriting orang rambut lurus, kok putih, kok hitam, tidak ada. Kita semua adalah ASN yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pelayanan. Kita tidak bisa beda-bedakan. Kita mau marah Tuhan Allah, Tuhan kenapa kasih saya kritik? Kenapa saya lurus? Kenapa ini kritik? Kita tidak bisa beda-bedakan. Itu adalah cipta Tuhan. Kita harus bangga dengan rambut keriting. Kita harus bangga juga dengan rambut lurus. Kita harus bangga juga dengan politika. Karena itu semua ciptaan. Jadi ketika di antara kita saling menghina, berarti kita menghina sang pencipta. Nah ini nilai-nilai bela negara ini seperti itu. Kita tidak membeda-bedakan dia dari mana. Kita ini semua anak negeri. Nah, lanjutnya lagi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri dari kebangsaan ini diartikan terkait ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Kemudian bangsa ini mengenai hal yang bertalian dengan bangsa, kemudian kedudukan sifat sebagai orang mulia atau bangsawan, kemudian kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Kita lihat dari kebangsaan ini mengandung pengertian menurut Soekarno itu bahwa suatu konsep tentang kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi oleh semangat nasionalisme yang diperkuat oleh kebudayaan, sejarah, bahasa, agama yang sama. Coba lihat kalau Indonesia main bola lawan Thailand, bagaimana semangat nasionalisme orang Indonesia. Jadi kalau kita nonton dalam sebuah tayangan Indonesia dengan Thailand, seluruh Indonesia apa? Memberikan support ke Indonesia. Jiwa nasionalisme. Kita melihat sudut pandang agama, ras, tidak melihat itu. Kita ini adalah Indonesia. Jadi semangat nasionalisme tidak membedakan dia dari suku mana, dia dari agama mana, tidak melihat itu. Kita tunjukkan kita punya semangat nasionalisme. Nah, yang demikian bahwa wawasan kebangsaan bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya,
dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan budaya yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan ini yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Saya kemarin diduga itu saya kira mungkin cuma orang muda saja. Ternyata di sana 50-50 waktu saat cluster. Dan situasi waktu itu situasi lagi merah. Saya bilang sama teman-teman, bantu teman-temanmu yang dari daerah lain. Kamu baku sayang, kamu baku jaga. Kerja baik-baik, kerja sama-sama. Orang Papua itu punya kasih itu besar. Orang Papua itu suka melindungi. Ketika kita sudah anggap ini saudara, pasti kita pertaruhkan harga diri, nyawa pun kita pertaruhkan. Itu budaya orang Papua. Saya bilang ini budaya yang baik. Ketika kita sebagai ASN, kita sama-sama sebagai aparatur sipil negara, mari kita saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu yang lain. Hari ini juga, Bapak Ibu bisa lihat di kelas ini, kita dari berbagai suku yang ada. Kita harus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Kita satu tanah air Indonesia. Nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan baik di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Wawasan kebangsaan ini juga diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini, mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, sejahtera, dan berdasar. Apakah negara kita dalam keadaan baik-baik saja? Bapak Ibu yang mengatakan. Saya mau tanya lagi, apakah negara kita dalam keadaan baik-baik saja? Tidak. Kenapa tidak? Situasi pemilihan kan? Iya. Banyak masalah yang ada di negara ini. Banyak terjadi intoleransi. Tidak bisa kita pungkiri atau kita tutup-tutupi. Di ruangan ini kita bicara sesuatu yang real, tidak bicara yang abu-abu. Kenapa itu bisa terjadi? Wawasan kebangsanya nol. Ada aparatur yang juga terlibat di dalam hal-hal yang intoleran. Ini tidak boleh terjadi. Kita sebagai aparatur sipil negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sebagai aparatur sipil negara, kita harus melindungi yang minoritas. Itulah jiwa wawasan kebangsaan. Jadi jangan sampai besok Bapak Ibu punya kewenangan, tapi tidak melakukan kewenangan itu dengan baik dan benar, dengan tidak mempunyai wawasan yang baik. Nah, untuk itu kenapa kita belajar wawasan kebangsaan ini? Supaya kita harus bisa paham
bahwa yang menjadi dasar kebijakan, dasar keputusan kita harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Kalau ada tindakan intoleran, kita lihat itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Apakah orang mereka buta huruf? Apa mereka bodoh? Tidak. Mereka tahu baca, mereka sekolah tinggi, hebat. Implementasi nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan ini makin lama makin lama hilang. Betul, hilang. Nah, untuk itu kenapa hari ini kita harus belajar itu? Supaya kita kembalikan marwah dari Pancasila dan undang-undang itu. Itulah pijakan kita. Biasanya dibilang apa? Pancasila sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup? Pandangan hidup. Saya mau tanya, ibu-ibu yang ibu-ibu setuju sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup? Pandangan. Oh, berarti pandang langsung ke hidup. Pandangan yang hidup atau pegangan yang hidup? Pegangan. Jadi ibu-ibu pilih yang pandangan hidup atau pegangan hidup? Pasti ibu-ibu akan pilih pegangan hidup. Iya kan? Jelaslah kalau pegang boleh hidup. Jadi kalau ibu cuma lihat-lihat saja, tidak ada kehidupan. Sebuah pilihan itu harus dipegang jadi sebuah kehidupan. Kalau suruh pandang-pandang saja, suka dia tak perlu pandang-pandang, tapi pegang dia terjadi. Coba pandang-pandang saja, yang malas ya. Pegang boleh. Jadi di dalam revolusi mental harus kita apa yang kita lakukan? Cara pandang, cara berpikir, cara kerja. 3 hal ini. Jadi kita harus melihat, kita harus pandang Indonesia ini seperti apa. Kita berpikir apa yang harus saya lakukan untuk Indonesia ini. Oh, selama ini banyak sekali intoleran. Bagaimana cara pikir saya, bagaimana cara kerja saya yang sesuai dengan wawasan kebangsaan. Jangan cuma lihat-lihat pandang-pandang saja, tapi action today-nya tahu. Jadi perlu ada implementasi nilai-nilai bela negara. Kita harus punya wawasan yang luas tentang wawasan kebangsaan. Kita satu bangsa. Walaupun kita punya pulau-pulau yang terpisah, tapi kita ini satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini sudah mulai terkikis dengan perkembangan situasi, karena ada memang orang-orang yang intoleran. Tidak semua orang Indonesia itu seperti itu, tapi ada sebagian orang-orang radikal yang merongrong, yang mencoba merusak, mencederai pandangan hidup kita, pegangan hidup kita. Walaupun Undang-Undang Dasar sudah pernah diamandemen, tapi masih tetap menjadi pedoman, masih menjadi landasan negara kita. Nah, ini sedikit pengertian mengenai bela negara. Bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
Bapak Ibu cinta Indonesia? Kapan Bapak Ibu bela negara? Hari ini Bapak Ibu duduk di sini, ini bagian dari mau jadi ASN, bro. Ini baru masih ada cek, besok sepak dia cek kasih pindah 1 minggu ya, tenang cek kasih pindah. Wah, kita mau bela negara ini. Bapak Ibu hadir duduk ini bagian dari bela negara. Jadi bela negara aja tutup mata tidur, buka mata kasih mata karawai baik-baik. Karena ini bela negara ini. Karena kita mau mensejahterakan, memajukan Indonesia. Ini bagian dari bela negara. Terus kalau malas-malas, apakah itu bagian dari bela negara? Dibicara soal kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Kita besok akan pensiun. Bapak Ibu akan menggantikan kami, regenerasi. Karena kecintaan Bapak Ibu terhadap bangsa dan negara ini, Bapak Ibu akan menjadi aparatur sipil negara. Tongkat estafet besok-besok, silakan Bapak Ibu akan pegang dan jalankan roda pemerintahan. Ini bagian dari Bapak Ibu akan menjalankan tugas bela negara. Jangan tugas bela negara tiap habis bulan terima gaji. Jam kantor ada di laut, mancing-mancing, ada ojek-ojek. Kita sudah bikin kontrak sebagai abdi negara. Kita harus mengutamakan kepentingan negara. Saya ketika melaksanakan tugas seperti ini, pertama di Nabire, saya baru tiba untuk melaksanakan tugas, telepon dari rumah, segera kembali. Karena saya punya orang tua ibu sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Jadi semua keluarga sudah kumpul, saya ditelepon segera kembali. Saya bilang, saya belum melaksanakan tugas. Saya sudah melaksanakan tugas di luar. Saya kembali. Dan setelah saya melaksanakan tugas, saya kembali. Sampai di rumah, ketemu dengan keluarga, baru orang tua ibu saya tiba jam 3, ibu saya meninggal jam 6. Saya orang tua, tetapi ketika saya melaksanakan tugas, saya melaksanakan tugas dulu. Kedua, orang tua ayah saya. Saya lagi tugas di Sarmi, kegiatan laksar di sana, kegiatan CP seperti ini juga. Saya sedang membimbing sekitar hampir 80 siswa laksar. Dan besok mereka akan ujian. Telepon malam ke saya, Bapak sudah tidak bisa, pulang cepat. Saya bilang oke, saya laksanakan tugas selesai, saya pulang. Selesai saya melaksanakan tugas, saya pulang. Dalam perjalanan di Kuala Timur saya dapat WA, ayah saya sudah meninggal. Saya tetap pulang. Sampai di rumah keluarga besar saya merotak bapak saya. Karena waktu saya punya bapak sebelum menikah dia bilang, saya mau bicara dengan saya punya anak lagi. Kenapa dia belum pulang? Dia pasti berdas. Tadi malam sudah telepon. Bapak mau bicara apa? Bicara sudah. Dia tidak mau. Dia bilang, saya cuma mau bicara dengan saya pada saya tidur saja. Karena dia tidak sempat bicara dengan saya, dia meninggal. Saya tiba di rumah keluarga besar bapak lain hebat. Dan sambil bilang, keluar dari keluarga besar. Aset-aset yang diberikan orang tua saya kasih kembali. Karena saya menjalankan tugas negara. Saya utamakan tugas negara dari pada pribadi. Ini salah satu pengalaman saya dalam melaksanakan tugas. Memang tidak enak sekali, tapi ini resiko ketika saya mau masuk sebagai seorang aparatur sipil negara. Saya sudah bikin kontrak bekerja mengabdi bagi bangsa dan negara. Bukan mengabdi
pada pimpinan. Saya tidak mengabdi pada pimpinan. Saya mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau pimpinan salah, saya tidak pernah akan itu. Saya akan protes. Saya tidak akan pernah berkompromi. Dalam saya menjalankan tugas, tidak ada kompromi dengan itu. Karena saya buat fakta integritas. Saya katakan fakta integritas. Saya mengawasi lingkungan di mana saya bekerja. Ya, saya pernah pimpin demo untuk pimpinan saya. Terungkap. Pimpinan saya pernah juga buat ATK ketika saya sebagai bendahara barat. Karena mungkin kami baru masuk, dikasih tugas jadi bendahara barat. Nah, sebagai barat gampang kita atur. Saya tidak mudah untuk atur. Karena saya bikin kebutuhan barang ini, ketika saya ke pihak ketiga mengambil barang, oh sudah ambil tehel, sudah ambil besi beton, sudah ambil apa lagi bahan bangunan lain. Sebelah kami di kantor tidak butuhkan itu, kami butuh kertas, tinta printer, ATK lain. Sudah butuh tehel, kami di kantor tidak pakai tehel, karena kantor kami memang sudah tehel. Ah sudah, itu tanda tidak. Masalahnya sampai di gubernur dan tahun depan saya diganti. Saya tetap bekerja dengan jujur, kerja dengan adil. Walaupun saya sebagai seorang pegawai baru, ini pengalaman saya. Itu adalah bagian dari sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mencintai bangsa dan negara ini. Untuk apa saya korupsi? Kalau saya korupsi berarti saya tidak mencintai bangsa ini. Karena korupsi mensengsarakan rakyat. Tidak semua orang punya jiwa seperti itu. Jadi saya mau buktikan pada bapak saya pengajar bidang ini, saya harus jadi role model. Saya harus buktikan bahwa saya sudah lakukan itu. Ini pengalaman pahit saya. Sampai bahkan saya mau dipindahkan ke Tinggi-Nambu dari provinsi Papua, dipindahkan ke Kabupaten Langi Jaya. Bukan, Puncak Jaya, satu distrik yang namanya Tinggi-Nambu. Dan waktu itu Tinggi-Nambu daerah merah. Bagi saya tidak masalah saya punya Papua, punya bekas telapak kaki masih ada di situ tempat tugas kok. Kalau saya turun di situ saya lebih nyaman lagi, standar ya. Barang apa itu? Karena kita jujur untuk bangsa dan negara, bukan harus kepada pimpinan yang menyuruh kita bekerja dengan hal yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita mengabdi pada bangsa dan negara. Kita loyal terhadap pimpinan, tapi bekerja untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita diperintah salah, jangan kerja hal yang salah. Itu kecintaan kita terhadap bangsa dan negara perlu harus dijunjung tinggi. Saya bendahara barat cuma 1 tahun. Akhirnya saya diganti. Karena masalahnya sampai di gubernur. Saya bilang silakan diperiksa. Saya tidak memiliki. Saya punya permintaan, tapi yang pentingnya dia kasih. Wah itu sudah ini. Oh, kepala kantor tanggung jawab. Bukan saya. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti, walaupun sudah pro lama dan kalau jaga dari pegawai, berhadapan yang hal-hal seperti ini, jangan. Bapak Ibu punya doa untuk jadi pegawai negeri sudah dijawab oleh Tuhan. Siapa yang bilang gaji pegawai itu besar? Gaji pegawai itu kecil. Burung di langit yang tidak punya lumbung padi, kenapa Tuhan bisa jaga dia hidup? Terus kita manusia, apakah kita nanti mati? Tidak. Kita tidak akan mati. Bapak Ibu sudah berdoa menjadi pegawai. Bapak Ibu harus berdoa, Tuhan, kalau Engkau sudah tempatkan saya sebagai abdi negara, cukupkan apa yang cukup untuk saya. Karena orang Kristen, doa Bapak kami kan tidak ada kelebihan. Doa Bapak kami kan apa? Cukupkan. Ya namanya kita sebagai pelayan,
Ya sampai pelayan itu lebih makan enak dari yang kita layani. Terkadang orientasi berpikir kita ini beda-beda. Bapak Ibu jadi pegawai ini, maunya jadi pegawai negeri sipil ini apa? Tujuan Bapak Ibu jadi pegawai. Harapan Bapak Ibu jadi pegawai apa? Milioner? Orang kaya? Salah jalur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih pikir harus jadi pegawai terus jadi kaya, Bapak Ibu mungkin bisa keluar dari sekarang. Nanti menyesal. Ternyata pegawai digaji lambat, gaji kecil, dapat jatah beras batu banyak. Ya saya caranya pakai jatah beras, jadi saya tahu. Batu banyak, pagi banyak, itu sudah mati. Sudah habis dengan keringat darah kok. Tapi mau mengeluh apa? Mau bicara apa? Tapi itulah kecintaan kita kepada bangsa dan negara, sehingga gaji mau kecil kah, sampai kita semua ke pensiun juga tetap mau jadi pegawai. Karena kecintaan kita untuk bangsa dan negara ini, no? Itu yang saya bilang tadi. Inilah kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Kita bisa lihat di sini nilai-nilai bela negara itu cinta tanah air. Kalau cinta tanah air itu seperti apa cinta tanah air? Kita sudah cinta tanah lagi tuh. Mau cinta tanah, Bapak udah jual. Cinta air, laut Bapak udah jual. Terus tuh mau cinta yang mana? Cinta yang ada jalan-jalan di atas tanah saja. Lebih itu cintanya dari cendrawasih itu terbang-terbang di atas ya. Jadi cendrawasih terada sudah mata merpati putih satu situ. Burung gagak. Jadi burung gagak saya. Ya, jadi cinta tanah air ini nilai-nilai bela negara salah satu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air seperti apa? Yang Bapak Ibu pahami cinta tanah air seperti apa? Ya? Cinta tanah air. Melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Kalau Indonesia main bola dengan Thailand, kan pro siapa? Pro Thailand, kok. Thailand menang ya itu pro Thailand dan terus Indonesia. Bapak punya rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita harus bangga. Ya kalau cinta tanah air, ya belilah produk-produk Indonesia. Tapi ternyata Cina merajalela. Kalau kita cinta tanah air, kita tulus ikhlas mengabdi. Mau hujan kah, panas kah, jadi cinta. Kalau cinta Bapak punya cewek itu bagaimana? Biar malam minggu hujan juga tembus kan tidak? Buat tembus biar kau tulis balikkan juga tembus kan? Kalau cinta itu nih biar udah suami dia di pohon itu tak ada. Dia buat apa? Kasih panas sedikit memang itu saya. Memang bilang kuburan ada dia suami tak ada. Tembus. Maksudnya mau menyeberang saya setelah malam ini sudah mati. Kesadaran berbangsa dan bernegara seperti apa? Kita punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mempraktikkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Seperti apa? Saling menghargai, saling menghormati, toleransi, junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Itu seperti apa ya? Ya seperti
pergi Pak Guru satu dia tanya dia murid-murid. Ketong sebentar, ketong ke pulau sebelah kan dari ketong sana bikin bola. Terus Pak Guru depan dia ke belakang. Nih, kau tahu bola kan tidak? Apa Guru? Bola itu yang dia punya gua itu kecil-kecil baru daun duri-duri. Karena kecil dia nggak tahu bola. Jadi Bapak Ibu kesadaran berbangsa dan bernegara seperti itu.